Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mendasari seluruh pergumulan kita di hari baru usku yang baru ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Mendahului firman Tuhan ini kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Bapa yang disembah dalam nama Yesus, kami datang padamu meminta pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhan menuntun kami menjalani hari-hari hidup kami, lebih khusus di usbu yang akan kami masuki. Kami akan mendasarinya dengan firman dan kebenaran yang akan kami baca dari dalam Alkitab. Kami mohon Tuhan mengampuni kami supaya kami dikuasai oleh Roh Kudus dan memampukan kami untuk membaca, mendengar, serta melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Yang demikian bunyinya, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimbah air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air."
Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang membaca, mendengar, serta mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perbedaan memang seringkali terjadi dalam kehidupan sosial kita. Perbedaan memberikan suatu tanda bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan sebuah kekuatan dalam persatuan. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ketika Yesus membangun percakapan dengan seorang perempuan Samaria, ternyata bahwa percakapan ini berujung pada sebuah komitmen antara Yesus dan perempuan Samaria tentang bagaimana Roh Tuhan membuka biji mata perempuan Samaria, bukan saja biji mata tetapi seluruh hidupnya, untuk mengerti dan memahami siapakah Yesus Kristus yang dimaksudkan. Dari peristiwa ini ternyata bahwa perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria juga melintasi ruang dan waktu, melintasi budaya, menerobos tembok pemisah yang terjadi saat itu, yakni perempuan dinomorduakan, laki-laki yang diutamakan dalam budaya patriarkal. Karena itu Yesus hadir dan menyatakan dirinya bahwa Ia hadir bukan saja untuk perempuan, bukan saja untuk laki-laki, bukan saja untuk orang merdeka, bukan saja untuk orang tertindas, bukan saja untuk orang Yahudi ataupun juga bukan Yahudi, tetapi Yesus hadir untuk semua orang yang mendengar, melihat, dan kemudian percaya, lalu mengakui Yesus sebagai anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan menghendaki bagi kita
semua selaku pengikut-pengikut Yesus, bahwa iman, percaya, dan pengharapan kita tidak boleh pudar hanya karena keadaan, hanya karena kondisi di sekitar kita. Iman dan percaya, keyakinan kita kepada Yesus Kristus tidak boleh tergantikan dengan apapun. Walaupun ketika kita menjalani hidup ini banyak sekali tantangan dan persoalan, yakin sungguh bahwa Yesus sanggup mengangkat kita dari berbagai tantangan persoalan. Ia sanggup menembus ruang dan waktu. Ia sanggup memisahkan dan mengangkat tembok-tembok pemisah yang membedakan kita. Maka ia sanggup juga menolong kita, mengeluarkan kita dari berbagai tantangan dan persoalan hidup. Asal yang terpenting bagi kita adalah apa yang kita sampaikan, apa yang kita imani, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, berpedoman pada firman dan kebenaran. Ia akan selalu menolong kita, mengangkat kita, mengeluarkan kita dari berbagai persoalan hidup yang kita hadapi sepanjang gumul kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.